Indra Octaviana, NIM 7, mahasiswa Akademi Kebidanan Jember. Di sini saya akan menampilkan video presentasi bokong atau sungsang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat APD lengkap. Jam dengan detik. Lampu sorot. Tensimeter. Stetoskop. Termometer. Timbangan bayi. Metelin atau pita ukur. Funanduskop. Korentang dengan tempatnya. Kom berisi kapas DTT. Kom berisi air DTT. Kom berisi kasa DTT. Cucing berisi betadin. 2 pasang sarung tangan steril. 1 pasang handscoon steril panjang. Partuset. Heading set. Resusitasi set. Bak instrumen besar yang berisi 2 duk steril, 1 buah klem 17 cm, 2 buah klem ovum, 1 buah tampong tang, 2 buah spekulum SIM atau L, 1 buah kateter, spet 1 cc, spet 3 cc, spet 5 cc, dan spet 10 cc. Avokat nomor 16 sampai 18. Cairan infus atau RL. Obat-obatan yang berisi oksitosin, ergometrin, lidocain 2%, aquabides, salep mata bayi, Fitkas, vaksin hepatitis B Uniject, betadin, bengkok, perlengkapan kain ibu, perlengkapan kain bayi, air DTT, timba berisi cairan klorin 0,5%, tempat sampah infeksius dan non-infeksius, tempat pakaian kotor ibu, tempat plasenta, gas menggunakan APD lengkap. Sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk sekali pakai. kemudian dibilas dengan air. Keringkan dengan tisu atau handuk. Menggunakan handscoon bersih. Persiapan pasien. Senantiasa menutupi tubuh ibu atau tidak membuka pakaian ibu secara keseluruhan. Persiapan lingkungan. Ruangan tertutup. Tutup tirai. Penerangan yang cukup. Meja resusitasi jauh dari sumber udara atau angin. Memastikan kandung kemih kosong.
Jika ibu tidak dapat berkemih spontan, lakukan kateterisasi sementara. Gunakan handscoon steril. Permisi ya Bu ya, kandung kemihnya Ibu kosong. Dekatkan troli, buka parkeset, siapkan spek oksitosin dan lidocain. Memasang infus dan mengatur posisi pasien di pinggir tempat tidur atau posisi dorsal recumbent atau litotomi. Ibu permisi, saya infus dulu ya Bu ya. Ya, Bu. Memakai sarung tangan kanan, kemudian memasukkan oksitosin dan lidocain ke dalam spek. Kemudian gunakan sarung tangan kiri. Memakai handscoon sebelah kanan. Memasukkan oksitosin. Lalu memasukkan lidocain. Handscoon yang sebelah kiri. Handscoon yang sebelah kiri. Melakukan asepsis pada daerah vulva dengan betadin. Permisi ya Bu ya, bersihkan dari labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, kemudian dari vestibulum ke anus. Lakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan lengkap. Ibu permisi ya Bu ya, tangan saya masuk ya Bu ya ke dalam vagina Ibu, rasanya agak sedikit tidak nyaman. Ibu tarik nafas yang panjang ya Bu ya. Ya, Bu. Tarik nafas Bu. Serviks lembut, kemudian effacement 100%, pembukaan sudah lengkap, ketuban negatif, denominator anus, presentasi bokong. Saya keluarkan ya Bu ya. Ya, Bu. Perineum kaku, kemudian ketuban tidak bercampur dengan mekonium. Handscoon dan cuci tangan, kemudian keringkan tangan. Melepaskan handscoon dalam keadaan terbalik, kemudian direndam di larutan klorin, kemudian cuci tangan 6 langkah. Cek DJJ dan HIS. Mengecek IgG. Kemudian tangan kanan mengecek nadi ibu. Hitung selama 1 menit. Cek HIS. Normal ya Bu ya, HIS-nya 4 kali, lamanya 40 detik. Jelaskan tentang diagnosis dan penata laksanaan persalinan sungsang. Ibu permisi, setelah saya cek tadi ya Bu pas di VT, ternyata ibu itu mengalami persalinan sungsang, yaitu yang keluar itu bokong dulu Bu. Bahwa setiap tindakan medik mengandung resiko, baik yang telah diduga sebelumnya maupun tidak. Sebelumnya kan dalam persalinan sungsang ini bukan kewajiban bidan, seharusnya dirujuk. Kemudian nanti resikonya itu ya Bu ya, ini kan dari sini ke tempat rumah sakit itu kan jauh, kemungkinan itu ibu bisa lahiran di jalan, dan ini kan ibu sudah pembukaan lengkap, dan alat-alat kalau misalnya ibu persalinan di jalan itu alat-alatnya kurang Bu, gitu. Pastikan bahwa pasien dan keluarganya telah mengerti dan jelas tentang penjelasan tersebut di atas. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Bahwa pasien dan keluarganya telah mengerti dan jelas tentang penjelasan tersebut di atas. Beri kesempatan pada pasien dan keluarganya untuk mendapat penjelasan ulang apabila masih ragu dan belum mengerti. Bagaimana Ibu? Apakah yang saya jelaskan tadi Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Bagaimana? Apakah Ibu ada yang mau ditanyakan kembali kepada saya? Tidak ada, Bu.
Setelah pasien dan keluarganya mengerti dan memberikan persetujuan untuk melakukan tindakan ini, mintakan persetujuan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan. Bagaimana Ibu sama Bapak? Apakah setuju menolong di tempat saya atau tetap mau dirujuk? Di sini saja, Mbak. Oh, baiklah, kalau di sini Bapak nanti ikut saya ya Pak ya untuk menandatangani surat persetujuan. Iya, Bu. Ya, sudah. Setelah keluarga menandatangani surat persetujuan, masukkan lembar persetujuan tindakan medik yang telah diisi dan ditandatangani ke dalam catatan medik. Segera letakkan handuk di atas perut ibu dan handuk di bawah bokong ibu. Permisi ya Bu ya. Ke kiri ya Bu ya, saya bantu. Miring ke kanan Bu. Iya, Bu. Pasang handscoon pendek steril dan handscoon panjang steril. Memakai handscoon panjang sebelah kanan dan handscoon pendek kiri sebelah kiri. Saat ada his, pimpin ibu meneran. Sakit Bu, sakit. Tarik nafas yang panjang ya Bu Iya, ya. Bu. Tarik nafas Bu. Saat bokong kroning 5-6 cm, lakukan anestesi pada perineum. Kemudian saat ada his, lakukan episiotomi 2-3 cm mediolateral. Lalu suntikkan oksitosin 5 unit secara IM. Ibu permisi ya Bu ya, saya lebarkan jalan lahirnya ya Bu ya. Ibu tenang saja, saya kasih pati rasa ya. Kroning 5-6 cm, lakukan episiotomi. Permisi, saya lebarkan jalan lahirnya ya Bu ya. Ibu tidak usah khawatir, saya suntik pati rasa dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Saya suntik dulu ya. Secara mediolateral. Dimasukkan, diaspirasi, kemudian dimasukkan secara perlahan. Dimasukkan lagi, kemudian diaspirasi, kemudian dimasukkan secara perlahan. Diaspirasi, masukkan. Ibu, apakah masih sakit Bu? Tidak, Bu. Lakukan epis ya. Secara mediolateral 3-5 cm. Suntik dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Bokong secara bra, lahirnya bokong. Fase lambat pertama mulai bokong keluar sampai tali pusat lahir. Sikap penolong adalah fasid. Hanya menolong membuka vulva saat bokong dan pangkal paha lahir. Kedua tangan bokong memegang bokong secara bra, yaitu kedua ibu jari sejajar lipat paha janin, sedangkan jari-jari yang lain memegang pada pelvik. Bila licin dapat menggunakan duk. Fase cepat, lahirnya tali pusat sampai mulut. Saat tali pusat lahir, jari penolong yang dekat dengan perut bayi mengendorkan tali pusat dan menunggu sampai ujung skapula terlihat di bawah simfisis. Ujung skapula anterior terlihat di bawah simfisis. Penolong melakukan gerakan hiperlordosis, yaitu punggung janin didekatkan ke perut ibu. Bersamaan dengan gerakan hiperlordosis, asisten melakukan kristeller sampai dagu mulut lahir. Saat melakukan hiperlordosis, penolong melihat kedua tangan bayi menyilang di dada atau sudah lahir, maka dilanjutkan dengan persalinan bra. Bila saat hiperlordosis tangan ada hambatan, lakukan pernolongan dengan manual aid. Bra dikatakan gagal apabila pada saat fase cepat dalam 2 kali his bahu tidak lahir. Pegang bayi secara hati-hati dan letakkan bayi di atas perut ibu, dinilai dan dilakukan penanganan BBL. Menolong secara bra. Saat bokong tampak, kemudian dipegang secara bra sampai kaki lahir, kemudian kaitkan tali pusat, dilonggarkan, kemudian lahirlah secara hiperlordosis, kemudian bayi dikeringkan. Setelah itu dicek
bayi menangis, kemudian tonus otot bayi. Kemerahan. Menolong melahirkan bahu secara klasik, yaitu prinsip melahirkan bahu dan lengan belakang karena berada di ruangan yang lebih luas atau sakrum. Segera setelah bokong lahir, bokong dicengkram dan dilahirkan sehingga bokong dan kaki lahir. Tali pusat dikendorkan. Kedua pergelangan kaki janin dipegang dengan satu tangan penolong dan dielevasikan ke atas sejauh mungkin hingga perut janin mendekati perut ibu. Kemudian bersamaan dengan itu, tangan kiri penolong dimasukkan ke jalan lahir dengan jari tengah dan telunjuk menelusuri bahu janin sampai pada fosa kubiti. Kemudian lengan bawah dilahirkan seolah-olah mengusap muka, maka lahirlah lengan belakang. Untuk melahirkan bahu depan, pergelangan kaki janin dipegang salah satu tangan kemudian dielevasi ke bawah seolah-olah punggung janin mendekati punggung ibu. Sedangkan jari tangan menusuri bahu dan lengan janin sampai pada fosa kubiti. Kemudian lengan depan dilahirkan. Bila lengan depan sukar dilahirkan, maka harus diputar dengan lengan belakang. Putarkan ke arah perut dan dada janin sehingga menjadi lengan belakang. Kemudian lahirkan dengan teknik tersebut di atas. Saat bokong lahir, kemudian secara brah, dipegang secara brah sampai kaki lahir. Kemudian kaitkan tali pusat. Kemudian memegang kaki bayi, kemudian curam ke atas, yaitu perut bayi menempel pada perut ibu, sehingga jari tangan mengkaitkan lengan bahu bawah bayi sehingga keluar. Kemudian tarik curam ke bawah ke arah punggung untuk melahirkan bahu atas. Kemudian dipegang secara moriso, yaitu jari tengah menempel kepada muka. Kemudian lahirkan seperti menunggang kuda dan hiperlordosis. Kemudian keringkan bayi. Setelah itu penilaian selintas, yaitu bayi menangis, tonus bayi, kemudian warna kulit merah muda. Menolong secara Muller, prinsip melahirkan bahu dan lengan depan terlebih dahulu, baru kemudian melahirkan bahu dan lengan belakang. Bokong janin dipegang secara femoropelvik, yaitu kedua ibu jari pentolong diletakkan sejajar spina sacralis media, sedangkan jari telunjuk pada crista iliaca dan jari yang lain mencengkram paha depan. Kemudian badan janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan tampak di bawah simfisis dan lengan depan dilahirkan dengan mengait lengan di bawahnya. Setelah bahu dan lengan depan lahir, badan janin yang masih dipegang secara femoropelvik ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Bila bahu belakang tidak lahir, maka lengan belakang dilahirkan dengan mengait lengan bawah dengan menggunakan dua jari penolong. Kemudian menolong secara Muller, yaitu menunggu bokong lahir, itu dengan cara menolong secara brah sampai kaki lahir. Kemudian kaitkan tali pusat. Kemudian sambil menunggu putar paksi luar. Setelah itu kemudian tarik curam ke bawah sampai ke punggung ibu. Kemudian lahirlah bahu atas. Kemudian tarik curam ke atas ke perut ibu sampai lahirlah bahu belakang. Kemudian secara moriso, kemudian lahirlah secara moriso dan hiperlordosis. Kemudian keringkan bayi, lalu cek penilaian selintas, yaitu bayi menangis kuat, kemudian tonus bayi, warna kulit merah muda. Menolong secara offset, prinsipnya adalah memutar badan janin 180 derajat atau setengah lingkaran sambil melakukan traksi curam ke bawah sehingga bahu yang sebelumnya berada di belakang akhirnya lahir di bawah simfisis. Badan janin dipegang secara femoropelvik sambil tarik curam ke bawah
badan janin diputar setengah lingkaran sehingga bahu belakang menjadi bahu depan. Kemudian sambil melakukan traksi, badan janin diputar kembali dengan arah yang berlawanan setengah lingkaran sehingga bahu belakang tampak di bawah simfisis dan lengan bisa dilahirkan. Menolong bayi dengan cara love set, yaitu setelah bokong lahir kemudian dipegang secara brah, kemudian sampai kaki bayi lahir, kemudian kendorkan tali pusat sambil setelah itu pegang secara femoropelvis, lalu tunggu putar paksi luar. Setelah itu lakukan traksi diputar 180 derajat sehingga bahu bawah menjadi bahu atas, kemudian diputar 180 derajat secara berlawanan sehingga bahu atas lahir. Kemudian lahirkan secara moriso atau seperti menunggang kuda. Kemudian lahirkan secara lordosis, hiperlordosis. Kemudian keringkan tubuh bayi. Setelah itu penilaian selintas, yaitu bayi menangis, tonus bayi, kemudian warna kulit merah muda. Lahirkan kepara dengan cara moriso. Masukkan lengan kiri penolong ke dalam jalan lahir. Letakkan 2 jari penolong pada fosa canina. Jari tengah masukkan ke dalam mulut bayi. Badan anak diletakkan di atas lengan badan penolong, bawah penolong, seolah-olah janin menunggang kuda. Kemudian tangan kanan penolong mencengkram leher janin dari arah punggung. Kemudian tangan penolong menarik kepala janin curam ke bawah sambil seorang asisten melakukan Klisteller. Bila suboksiput berada di bawah simfisis, kepala janin dielevasi ke atas dengan suboksiput sebagai hipomoklion sehingga berturut-turut lahirlah dagu, mulut, hidung, ubun-ubun besar dan akhirnya lahirlah seluruh kepala bayi. Jari tengah menempel kepada mulut bayi. Kemudian lahirkan seperti menunggang kuda dan hiperlordosis. Kemudian keringkan bayi. Setelah itu penilaian selintas, yaitu bayi menangis, tonus bayi, kemudian warna kulit merah muda. Setelah itu lakukan jepit-jepit potong. Yaitu 3-5 dari umbilikus. Kemudian memotong tali pusat. Setelah itu kemudian ikat tali pusat menggunakan benang. Ikat tali pusat menggunakan benang tali pusat. Kemudian dilepas. Kemudian ganti handuk menggunakan bedong. Ibu permisi ya Bu ya, saya ganti dulu pakai bedong. Menggunakan bedong. Setelah itu melakukan IMD. Ibu permisi ya Bu ya, saya lakukan IMD dulu. Ibu ini silakan ya Bu ya, ini biar bayinya mencari puting susu ibu, biar agar IMD-nya berhasil. Penanganan bayi baru lahir. Setelah itu lanjutkan manajemen aktif kala 3. Suntikkan sisa oksitosin 5 intraunit. Lahirkan plasenta secara spontan atau manual apabila ada indikasi. Lalu jahit luka episiotomi. Ibu permisi, saya suntik dulu ya Bu ya. Ya. Inspirasi. Masukkan.
Lahirkan plasenta secara spontan atau manual apabila ada indikasi. Melahirkan plasenta. Secara spontan atau manual apabila ada indikasi. Jika plasenta sudah di depan vulva, kemudian dipilin, kemudian cek lakukan masase selama 15 detik. Si bayi, kemudian cek laserasi. Ada laserasi, kemudian dijahit derajat 2. Kemudian cek kelengkapan plasenta. Plasenta lengkap, kemudian ada kotiledon. Kemudian plasenta ditaruh di tempatnya. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Buang bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Rendam ke larutan klorin dengan keadaan dibuka. Kemudian dicuci dengan sabun. Kemudian bilas dengan air bersih setelah 10 menit. Bersihkan ibu dengan air DTT dan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu untuk memakai pakaian bersih dan kering. Membersihkan ibu. Ganti underpad yang baru. Permisi ya Bu ya. Saya bantu memakai baju ya Bu ya. Ya, Bu. Ibu merasa nyaman dan anjurkan keluarganya untuk memberi ibu makan dan minum yang diinginkan. Ibu permisi ya Bu ya. Ibu kalau misalnya ibu mau makan silakan makan ya Bu ya, karena kan ibu sudah selesai melahirkan. Makan yang banyak ya Bu ya, kemudian ibu harus minum yang banyak gitu ya Bu ya. Ya, Bu. Melepaskan sarung tangan, rendam ke larutan klorin, kemudian Dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk sekali pakai. dibilas dengan air. Keringkan dengan tisu atau handuk. Pasca tindakan pengawasan kala 4, periksa kembali TTV, catat kondisi pasien dan segera buat laporan. Beritahu pasien dan keluarga sudah selesai. Ibu permisi, kan ibu sudah selesai melahirkan ya Bu ya. Saya tinggal dulu ya Bu ya. Kalau misalnya ibu ada keluhan atau masalah, keluarganya bisa panggil saya ya Bu ya di ruang jaga. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Makasih, Bu.